Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Pasti harusnya baik-baik semua dan ada sukacita, amin. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, arahkan hati kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mengucapkan syukur kami. Dan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua pasti punya sobat yang setia. Adik-adik punya bukan? Kak Karen sama Kak Fausta pasti punya dong? Punya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, dia adalah sobat kita yang setia. Dan dia sekarang ini ada di dalam kita dan sangat besar untuk memberikan kita apa? Sukacita. Yuk kita mau pujikan sama-sama Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya semuanya ya.
adik-adik ada pengumuman nih. Mulai tanggal 7 Agustus akan ada ibadah sore untuk KAA jam 5 sore. Semuanya bisa datang dan kelas akan digabung. Ya, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih rahmat-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang manis hadir di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Shalom anak-anakku semua. Wah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, bersukacita, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Bagus, yuk. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita akan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami semua, baik anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti sekolah minggu ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya karena pimpinan dan penyertaan-Mu kami boleh memahami dan mengerti setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, minggu-minggu yang lalu kita semua sudah belajar tentang Rasul Paulus. Nah, minggu kemarin, minggu yang lalu, perjalanan Paulus sampai di kota, masih ingat kota mana? Iya, betul. Kota Antiokhia. Nah, saat ini kita juga masih akan belajar perjalanan Rasul Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Paulus dan Barnabas pergi ke Pulau Siprus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Barnabas dan Paulus masih berada di Pulau Antiokhia. Jemaat di Antiokhia, penduduk di Antiokhia sangat senang sekali kalau Paulus dan Barnabas boleh berlama-lama tinggal di situ. Tetapi mereka juga menyadari bahwa Paulus harus pergi untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu mereka berdoa. Mereka akan mengutus Paulus dan Barnabas itu untuk pergi ke Pulau Siprus. Anak-anakku, Barnabas dan Paulus masih berada di kota Antiokhia. Jemaat di Antiokhia senang sekali kalau mereka berdua boleh berlama-lama tinggal di situ. Tetapi kan tidak mungkin, karena mereka sadar, orang-orang Antiokhia itu sadar bahwa Barnabas dan Paulus itu harus pergi untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu mereka berdoa mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi ke Pulau Siprus. Nah, ketika tiba saatnya mereka berdua harus berangkat. Jemaat di Antiokhia itu berkumpul untuk menghantar Barnabas dan Paulus pergi ke pelabuhan, karena mereka berdua akan pergi ke Pulau Siprus dengan naik. Kalau pergi ke pelabuhan berarti naik apa? Ya, naik kapal. Wah, banyak sekali yang mengantarkan Barnabas dan Paulus ini ke pelabuhan. Nah, setelah berkumpul semua, kapal sudah siap, mereka berdoa dulu. Mereka berdoa sekali lagi, mohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan Barnabas dan Paulus. Setelah selesai berdoa, Barnabas dan Paulus naik ke dalam kapal. Dan mereka melambaikan tangan, selamat tinggal, selamat jalan, Barnabas dan Paulus. Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkati pelayanan kalian. Gitu ya. Wah, Barnabas dan Paulus juga terharu ketika meninggalkan jemaat di Antiokhia ini. Selamat tinggal saudaraku semua. Nanti kapan-kapan kita akan bisa bertemu lagi. Gitu ya. Nah, akhirnya kapal itu meninggalkan pelabuhan menuju ke Pulau Siprus. Nah, beberapa jam kemudian sampailah kapal itu di salah satu pelabuhan di Pulau Siprus. Wah, Barnabas senang sekali ketika menginjakkan kakinya di Pulau Siprus. Karena Barnabas ini berasal dari Pulau Siprus. Wah, dia seperti pulang kampung ya. Dia akan menginjakkan kakinya lagi di tanah tempat kelahirannya. Pasti di situ ada banyak saudara-saudaranya, banyak teman-temannya, keluarganya masih banyak yang tinggal di situ. Jadi, wah, Barnabas senang sekali ketika diutus untuk memberitakan Injil di Pulau Siprus. Anak-anakku semua, ternyata memang penduduk di Pulau Siprus itu belum percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah.
tidak mengenal Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya ini, tidak mengenal Allah yang maha mulia. Jadi mereka itu, penduduk di Pulau Siprus ini, orang-orang yang menyembah dewa. Ada banyak dewa-dewa yang mereka sembah. Yang terutama adalah dewa Yupiter. Jadi mereka itu masih menyembah berhala ya. Nah, oleh karena itu Roh Kudus membawa Barnabas dan Paulus ke Pulau Siprus ini untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Barnabas dan Paulus berjalan dari satu kota ke kota lain memberitakan firman Tuhan. Wah, orang-orang di Pulau Siprus ini senang, menyambut dengan baik. Mereka mendengarkan dengan antusias. Mereka tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus. Tetapi apakah semua orang menerima dengan sukacita, menerima dengan baik apa yang disampaikan Paulus? Oh, ternyata tidak. Ada juga orang-orang yang menolak. Mereka dengan terang-terangan menolak ajaran Rasul Paulus ini. Mereka tidak mau berbalik untuk meninggalkan penyembahan berhala menyembah kepada Tuhan. Jadi ada juga orang-orang yang masih mengakui kepercayaan lamanya. Ada orang yang percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Tetapi apakah itu mengurangi semangat Rasul Paulus untuk tetap memberitakan Injil? Oh, tidak. Karena Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan selalu menyertainya. Rasul Paulus itu ingat janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana ya? Oh iya, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai engkau, kata firman Tuhan begitu. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Jadi Paulus tetap semangat, tetap yakin karena dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Nah, anak-anak, di Pulau Siprus ini dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur itu tinggal di kota Pafos. Kota Pafos itu kota yang terbesar di pulau itu. Nah, gubernur itu tinggal di rumah yang bagus, seperti istana. Mungkin rumah yang terbagus ya yang ada di kota itu ya. Dan gubernur yang memimpinnya bernama Gubernur Sergius Paulus. Wah, namanya hampir sama dengan Paulus ya. Ya, tetapi biasa dipanggil Gubernur Sergius. Gubernur Sergius ini orang yang pintar, orang yang pandai. Nah, sudah pasti ya, kalau tidak pandai, mana mungkin dia bisa menjadi gubernur, bisa menjadi seorang pemimpin ya. Ya, seorang pemimpin itu memang harus pandai. Nah, Gubernur Sergius ini mendengar kabar kalau Barnabas dan Paulus berada di Pulau Siprus, bahkan ada di kota Pafos, dan mereka berdua mengabarkan berita Injil, berita sukacita, memberitakan firman Tuhan. Nah, Gubernur Sergius ini kepingin tahu seperti apa sih ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu. Jadi dia kepingin sekali untuk bisa mengundang mereka berdua ke istananya. Nah, akhirnya gubernur ini mengirimkan seorang utusan datang kepada Paulus dan Barnabas. Wah, Barnabas dan Paulus senang sekali. Wah,
kalau kita diundang gubernur dan gubernur Sergius itu menerima firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti akan lebih mudah bagi penduduk di pulau ini untuk percaya karena pimpinannya percaya. Ya, gitu pikiran dari Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus pun menerima undangan itu dengan sukacita. Wah, mereka merasa bangga sekali ya diundang oleh gubernur. Tidak lupa Barnabas dan Paulus berdoa secara khusus sebelum tiba hari hanya mereka itu datang ke istana. Nah, anak-anak, Gubernur Sergius ini memiliki seorang asisten, seorang yang bekerja pada gubernur itu. Namanya adalah Elimas. Elimas ini orang yang sangat dekat dengan gubernur. Kemana-mana dia ikut. Elimas ini membantu gubernur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Dia sering memberikan nasihat kepada gubernur Sergius. Tetapi Elimas ini adalah seorang dukun. Dukun itu orang yang menyembah berhala. Bahkan dia menggunakan kuasa iblis untuk melakukan segala pekerjaannya. Dia sering membelokkan gubernur Paulus ini dari jalannya yang benar. Bahkan dia memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Demikian juga ketika ada banyak orang yang meminta nasihatnya, dia juga sering tidak memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, ketika Elimas ini mengetahui kalau Gubernur Sergius ingin bertemu dengan Barnabas dan Paulus, dia berusaha menghalang-halanginya. Jangan sampai Gubernur Sergius bertemu dengan Barnabas dan Paulus. Kenapa ya kira-kira? Ya, Elimas takut nanti kalau Gubernur Sergius ini percaya kepada Paulus, kepada apa yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus, wah, dia tidak membutuhkan aku lagi. Wah, aku bisa tidak kepakai. Aku bisa tidak bekerja lagi di tempat ini. Aku tidak bisa lagi mempengaruhi Gubernur Sergius. Nah, jadi Elimas ini selalu memiliki pikiran-pikiran yang jelek. Nah, dengan berbagai cara Elimas ini menghalang-halangi. Dia mempengaruhi Gubernur Sergius. Dia mengatakan, "Tidak usah ketemu dengan Paulus. Mereka itu kan orang asing. Kita tidak tahu ajaran seperti apa yang akan mereka sampaikan. Sudah, Pak Gubernur Sergius tidak perlu bertemu dengan mereka, atau malah usir saja mereka dari pulau ini." Begitu ya yang disampaikan kepada Gubernur Sergius. Tetapi Roh Kudus menolong pelayanan Barnabas dan Paulus, sehingga Gubernur Sergius tetap kepada pendiriannya. Dia ingin bertemu dengan Barnabas dan Paulus. Nah, anak-anakku semua, tiba saatnya di hari yang telah ditentukan, Barnabas dan Paulus datang ke istana Gubernur Sergius. Wah, mereka berdua datang ke istana, disambut oleh gubernur dan banyak pejabat-pejabat tinggi yang ada di situ. Tentu saja Elimas ada di situ. Dia berdiri di dekat Pak Gubernur. Wah, mukanya serem. Dia mukanya cemberut. Muka yang tidak senang melihat kedatangan Barnabas dan Paulus. Tapi
Barnabas dan Paulus ini tahu apa yang dipikirkan oleh Elimas. Karena ya benar, Barnabas dan Paulus selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berkata kepada Paulus, anak-anak, apakah kali ini Paulus dan Barnabas takut melihat Elimas? Oh, tentu saja tidak. Kembali Paulus ingat janji firman Tuhan. Apa tadi, masih ingat janjinya? Ya, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai kamu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Paulus dan Barnabas sama sekali tidak takut pada Elimas. Bahkan Elimas malah dilihat matanya. Dilihat. Ditatap matanya dengan tajam. Kemudian Paulus berkata, "Hai Elimas, kamu itu adalah orang jahat. Kamu seringkali memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik karena hidupmu dikuasai oleh iblis. Dan saat ini tangan Tuhan sendiri yang akan melawan kamu. Saat ini tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan melawan kamu." Wah, ketahuilah Elimas, matamu akan menjadi buta untuk beberapa waktu lamanya. Wah, ketika Elimas mendengar apa yang disampaikan Paulus, mungkin dia tidak takut juga ya, karena Elimas ini orang yang nekat, orang jahat. Tapi kemudian Elimas merasakan sesuatu, merasakan ada semacam kabut putih ada di depan matanya, dan kabut itu menghalangi pandangan matanya secara samar-samar. Tetapi lama-lama kabut itu semakin tebal, dan akhirnya kabut itu berwarna hitam menutupi pandangan matanya. Elimas, dia ucek-ucek matanya. Loh, aku sudah buka mata. Aku tidak pejamkan mata. Aku buka mata. Tetapi kenapa aku tidak bisa melihat? Dia berusaha lagi, membuka matanya lebih lebar lagi. Tetapi tetap dia tidak bisa melihat. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat. Mataku menjadi buta. Dia mulai meraba-raba. Dia tidak berani dengan yakin menggerakkan kakinya karena takut menabrak sesuatu. Dan untuk keluar dari ruangan itu pun dia harus dituntun oleh orang lain. Nah, Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Ketika melihat kejadian itu, Gubernur Sergius percaya kepada Tuhan Allah. Terlebih-lebih ketika Barnabas dan Paulus menjelaskan lebih banyak lagi tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wah, Gubernur Sergius percaya kepada Tuhan. Gubernur Sergius senang sekali. Apakah hanya Gubernur Sergius? Semua yang ada di istana itu percaya juga. Dan pasti akan lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima firman Tuhan, dan lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, tadi setiap menghadapi kesulitan, Barnabas dan Paulus selalu ingat firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Terus menerus. Apakah hanya Barnabas dan Paulus
yang disertai oleh Tuhan selama-lamanya? Dan apakah firman itu hanya berlaku untuk Barnabas dan Paulus? Tentu saja tidak. Firman Tuhan itu berlaku untuk semua orang percaya, untuk kita semua, untuk anak-anakku yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin beribadah, percaya kepada Tuhan, akan terus disertai Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Anak-anak mungkin sekarang ini masih ada di sekolah TK, nanti akan SD, nanti akan SMP, SMA, kuliah, kemudian bekerja, atau mungkin memiliki usaha sendiri. Anak-anak mungkin memiliki cita-cita, ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi pengusaha yang berhasil, atau ingin menjadi apa saja, ingin menjadi hamba Tuhan mungkin. Ya, apapun yang kita cita-citakan, kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, belajar yang rajin, dan berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menyertai anak-anak semua. Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita, seperti Tuhan sudah menyertai Barnabas dan Paulus. Ya, anak-anakku, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini, tetapi masih ada ayat hafalan. Ya, yuk kita akan baca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Diulang sekali lagi ya. Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak, firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini tadi, anak-anak nanti bisa baca ya di dalam Alkitab, ada di Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 12 ya. Nanti bisa dibaca berulang-ulang supaya anak-anak lebih mengerti. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah belajar dari Barnabas dan Paulus bagaimana Tuhan menyertai perjalanannya, bagaimana Tuhan menyertai pelayanannya, bagaimana Tuhan menyertai setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kami percaya Tuhan juga menyertai kami semua. Tuhan juga menyertai anak-anak semua, menyertai di dalam belajarnya, menyertai dalam setiap aktivitasnya, menyertai dalam perjuangannya untuk meraih cita-citanya. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang baik, yang terus menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa bertemu minggu depan.